Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6E Akuntansi Biaya Lanjutan akan menjelaskan tentang Differential Cost Analysis atau yang disingkat menjadi DCA. Boleh di next. Sebelumnya dari anggota kelompok 6 ini ada saya sendiri Aina Zahida dan 3 rekan saya ada Nurul Hoiruddin, Hikmata Syamsali, dan Desi Kusuma Harsuti. Next. Yang pertama itu definisi differential cost analysis. Differential cost analysis ini merupakan ilmu untuk menganalisis beberapa proyek atau aktivitas yang memiliki durasi kurang dari 1 tahun yang dapat diterima atau ditolak. Karena durasinya kurang dari 1 tahun, maka konsep time value of money-nya menjadi tidak relevan untuk diterapkan pada differential cost study atau differential cost analysis. DCA ini bertujuan untuk membuat suatu keputusan bisnis yang disebut go or not go. Next. Adapun aktivitas proyeknya itu ada cost atau revenue. Sebuah aktivitas atau project setidaknya terdiri dari cost atau revenue yang perlu kita lakukan sebuah perhitungan. Dalam mempelajari DCA, kita perlu mengingat salah satu prinsip pada mata kuliah pengantar akuntansi, yakni matching cost against revenue atau matching cost against revenue ini ialah konsep perlunya menghubungkan beban biaya dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama. Adapun membuat keputusan terhadap sebuah proyek atau aktivitas ini tercantum pada gambar yang ada di layar. Boleh di next. Adapun istilah-istilah atau terminologi dalam differential cost analysis, terdapat dua terminologi pokok pada DCA, yakni yang pertama differential cost atau margin cost atau incremental cost, yaitu biaya yang timbul ketika sebuah proyek atau aktivitas diterima untuk dilaksanakan. Yang kedua itu ada incremental revenue, yang berarti jumlah tambahan atau revenue atau benefit yang diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul. Oke, selanjutnya ada biaya-biaya yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, jenis biayanya out of pocket cost atau biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sebuah proyek atau aktivitas baru. Jenis biaya berikutnya avoidable cost atau pengeluaran biaya yang dapat dihindari karena memilih untuk melaksanakan sebuah proyek atau aktivitas. Kemudian ada opportunity cost atau potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan biaya yang hilang karena tidak memilih suatu alternatif proyek atau aktivitas. Berikutnya imputed cost atau biaya untuk mengolah polusi baru akibat sebuah proyek atau aktivitas dipilih untuk dijalankan. Yang kelima ada all variable cost atau semua biaya variabel harus dihitung semua. Jika cost driver berubah, maka total variable cost juga pasti berubah. Kemudian ada some fixed cost. Setiap ada fixed cost, jika masih ada dalam rentang yang diperbolehkan, tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan, kecuali fixed cost yang bersifat tambahan. Next. Yang berikutnya ada sunk cost atau biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh suatu keputusan yang dibuat sekarang atau pada masa yang akan datang. Kemudian ada historical cost, biaya-biaya atas perolehan yang lalu tidak boleh diperhitungkan lagi. Next. Di sini ada perhitungan differential cost analysis atau DCA. Rumus tersebut berguna untuk menetapkan harga minimal per unit sebuah produk. Di sini ada rumusnya. Contoh-contoh studi biaya diferensial, yang pertama menerima pesanan tambahan, yang kedua mengurangi harga pesanan khusus, yang ketiga memutuskan apakah membeli atau membuat sendiri, yang keempat memutuskan untuk menutup fasilitas, kemudian memutuskan untuk menghentikan produk tertentu, dan yang terakhir aplikasi-aplikasi tambahan dari analisis biaya diferensial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hadis. Selanjutnya, menerima pesanan tambahan, biaya diferensial dari tambahan produksi adalah selisih antara biaya produksi output saat ini dengan biaya produksi dengan output yang lebih banyak, sebagaimana yang direncanakan. Tambahan bisnis menguntungkan selama tambahan pendapatan inkremental melebihi biaya diferensial untuk memproduksi dan menjual output tambahan. Next. Nah, di sini ada contoh mengurangi harga pesanan khusus dapat dilihat pada slide PowerPoint.
di mana differential cost sama dengan incremental revenue per unit $6 lebih besar daripada differential cost per unit, yaitu sebesar 4,30. Terima incremental profit sebesar $170.000. Next. Kemudian bagaimana konsumen memutuskan apakah membeli atau membuat sendiri? Nah, di sini ada contohnya, ada ilustrasinya, yaitu tujuan dari keputusan buat atau beli sebaiknya adalah penggunaan optimal atas sumber daya produksi dan keuangan produksi. Di sini dapat dilihat bahwa penghematan dari produksi sendiri komponen tersebut adalah sebesar $6.800. Sementara biaya untuk membeli komponen adalah $50. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ignatasha. Nah, di sini ada memutuskan untuk menutup fasilitas seperti teman-teman lihat di gambar, dan diferensial cost-nya yaitu variabel COGS ditambah variabel commercial expenses sama dengan $19.000 ditambah $1 sama dengan $20.000. Incrementalnya yaitu revenues $40.000 lebih besar differential cost $20.000. Jadi kesimpulannya di sini jangan ditutup. Nah, selanjutnya ada memutuskan untuk menghentikan produk tertentu. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada cara-caranya, ada plan total, tab cleaner, disk cleaner, dan cleaning solvent. Di sini diferensialnya differential cost-nya yaitu variabel COGS ditambah variabel commercial expenses sama dengan $6.500 ditambah $200, yaitu menjadi total $6.700. Nah, incremental revenue yaitu $10.000 lebih besar diferensialnya yaitu cost $6.700. Jadi juga kesimpulannya jangan ditutup. Nah, di sini ada aplikasi-aplikasi tambahan dari analisis biaya diferensial, yaitu ada jual atau proses lebih lanjut, ada pilihan rute alternatif, dan ada harga yang akan dibayarkan untuk barang setengah jadi, dan juga ada usulan konstruksi kapasitas tambahan. Nah, ini juga ada analisis keputusan berdasarkan DCA, yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Ya, di sini ada kalanya perusahaan memperoleh pesanan penjualan dengan harga khusus. Nah, untuk mengambil keputusan menerima atau menolak pesanan khusus tersebut, manajemen harus mempertimbangkan pendapat dan biaya diferensial. Yang kedua ini ada pengurangan atau penambahan jenis produk atau departemen. Di sini pengembalian keputusan pengurangan jenis produk atau departemen timbul karena jenis produk atau departemen tersebut menderita kerugian secara terus-menerus sehingga manajemen perlu mempertimbangkan pendapat dan biaya diferensial dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, dan yang ketiga ada membuat sendiri atau membeli bahan baku produksi. Di sini untuk memenuhi kebutuhan proses produksi, manajemen dihadapkan dengan persoalan terkait penggunaan bahan baku. Dan yang keempat itu ada menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Nah, ini merupakan pengambilan keputusan manajemen, dapat pula berkaitan dengan pemilihan alternatif menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Dalam pemilihan alternatif tersebut, pendapatan dan biaya diferensial harus dipertimbangkan oleh manajemen. Dan yang berikut ada menjual atau memproses lebih lanjut hasil produksi, di mana hasil produksi dari suatu departemen mungkin dapat langsung dijual ke pasar atau diolah lebih lanjut dalam departemen produksi lanjutan. Dan di sini ada penggantian aktivitas tetap, yaitu penggantian aktivitas tetap dilakukan manajemen dengan berbagai alasan, yaitu karena kehausan fisik dan juga karena perkembangan teknologi yang pesat.
Sekian presentasi dari kelompok 6 ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.